Perilaku bullying melibatkan faktor-faktor sosial, psikologis, dan lingkungan yang dapat mempengaruhi seseorang untuk menjadi pelaku atau korban bullying. Perlu dicatat bahwa setiap kasus bullying memiliki latar belakang yang unik, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya bisa berbeda dari satu individu atau kelompok ke individu atau kelompok lainnya. Penting bagi kita untuk mengatasi masalah ini dengan mengambil pendekatan holistik yang melibatkan edukasi, kesadaran, pengawasan, dan dukungan sosial yang tepat. Makalah ini memiliki beberapa rumusan masalah yang akan dijelaskan, antara lain apakah yang dimaksud dengan perilaku bullying, mengapa perlu dilakukan pencegahan terhadap perilaku bullying, bagaimana pertanggungjawaban terhadap perkara perilaku bullying menurut Undang-Undang Indonesia, bagaimana tindakan perilaku bullying di Indonesia, apakah ada contoh kasus perilaku bullying di Indonesia. Dalam menghadapi masalah bullying yang serius di Indonesia, langkah-langkah penting termasuk meningkatkan kesadaran, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menghormati dan membantu orang lain, memperkuat peran keluarga dan sekolah dalam mencegah bullying, meningkatkan perlindungan hukum bagi korban, dan melibatkan komunitas secara luas untuk merubah perilaku dan menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi semua individu. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu dari segi praktis, analisis ini membuat mahasiswa dapat menjabarkan bagaimana perilaku bullying serta mahasiswa dapat menelaah lebih dalam mengenai perilaku bullying menurut hukum di Indonesia. Dari segi teoritis, analisis ini menambah ilmu pengetahuan mengenai perilaku bullying secara umum dan perilaku bullying secara khusus, dan melatih kemampuan analisis mahasiswa terhadap perilaku bullying tersebut. Gambaran-gambaran ini membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang tingkat keparahan dan kerusakan yang bisa timbul akibat bullying. Mereka juga menggarisbawahi pentingnya tindakan preventif dan responsif yang tepat untuk melawan bullying dan melindungi korban. Penting bagi kita semua untuk bersikap proaktif dalam melaporkan kasus bullying, memberikan dukungan kepada korban, dan melibatkan diri dalam upaya pencegahan di masyarakat, sekolah, dan lingkungan sekitar kita. Di Indonesia terdapat beberapa undang-undang yang mengatur tentang perilaku bullying. Beberapa di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Dan yang terakhir, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kekerasan di Sekolah. Peraturan ini menetapkan tindakan preventif penanggulangan kekerasan termasuk bullying di lingkungan sekolah. Penerapan undang-undang dan peraturan tersebut memainkan peran penting dalam penanganan kasus bullying, melindungi korban, dan memberikan sanksi terhadap pelaku. Namun, penting juga untuk terus meningkatkan kesadaran, edukasi, dan upaya pencegahan di masyarakat dan lembaga pendidikan untuk mengurangi insiden bullying dan menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif.
Perilaku bullying dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Berikut adalah beberapa jenis perilaku bullying yang umum terjadi. Bullying verbal. Ini melibatkan penggunaan kata-kata yang merendahkan dan menghina. Bullying fisik. Ini melibatkan tindakan kekerasan fisik terhadap korban. Bullying sosial. Bentuk bullying ini melibatkan upaya untuk mengisolasikan atau mengucilkan. Bullying cyber. Bentuk bullying ini terjadi melalui penggunaan teknologi digital. Bullying psikologis ini melibatkan penggunaan taktik yang bertujuan merendahkan harga diri dan kesejahteraan emosional korban. Contohnya termasuk mengintimidasi, memanipulasi, mengancam, atau mengabaikan korban secara berulang. Contoh lainnya bisa termasuk penolakan terhadap partisipasi korban. Setiap bentuk bullying memiliki dampak yang serius pada korban, baik secara fisik maupun emosional. Penting untuk mengenali tanda-tanda bullying dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah dan menangani perilaku tersebut dengan serius. Pencegahan terhadap perilaku bullying memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencegah bullying. Meningkatkan kesadaran. Melakukan kampanye kesadaran di sekolah dan masyarakat. Edukasi. Memasukkan pendidikan anti-bullying dalam kurikulum sekolah. Peningkatan pengawasan. Meningkatkan pengawasan di sekolah dan lingkungan sekitarnya untuk mengidentifikasi dan mencegah kasus bullying. Contohnya, mengadakan patroli di area yang rawan terjadinya bullying, seperti ruang kelas, kantin, dan area permainan, serta memastikan kebijakan ini dikomunikasikan dengan baik kepada siswa, orang tua, dan staf. Pencegahan bullying memerlukan upaya yang berkelanjutan dan kolaborasi semua pihak terkait. Dengan langkah-langkah ini, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan anak-anak, serta mengurangi insiden bullying. Undang-undang di Indonesia memberikan kerangka hukum yang mengatur perlindungan terhadap korban bullying dan menegakkan pertanggungjawaban terhadap pelaku. Berikut adalah beberapa undang-undang yang relevan terkait perkara perilaku bullying di Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Undang-undang ini memberikan landasan hukum untuk menangani kasus cyberbullying. Dan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, beberapa pasal dalam KUHP digunakan untuk menindak perilaku bullying. Penting untuk melaporkan kasus bullying ke pihak berwenang dan bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan penegak hukum untuk memastikan pelaku bertanggung jawab atas tindakan mereka. Korban bullying juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, dukungan, dan pemulihan. Namun, penting juga untuk diingat bahwa langkah-langkah pencegahan dan pendidikan merupakan bagian yang sangat penting dalam menangani masalah bullying. Selain penegakan hukum, upaya pencegahan, kesadaran, dan edukasi merupakan faktor kunci dalam mengurangi insiden bullying dan menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif. Perilaku bullying atau perundungan merupakan masalah serius yang ada di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Bullying dapat terjadi di berbagai lingkungan, seperti di sekolah, tempat kerja, maupun dunia maya. Berikut adalah beberapa informasi mengenai perilaku bullying di Indonesia. Prevalensi bullying. Survei yang dilakukan oleh UNESCO pada tahun 2016 menemukan bahwa sekitar 38% siswa SMP di Indonesia mengalami bullying. Bentuk perilaku bullying. Bullying dapat terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain fisik dan verbal. Penyebab bullying, rendahnya kesadaran akan dampak buruk dari bullying,
dan kurangnya pengawasan dari orang dewasa. Upaya yang dapat menanggulangi bullying adalah sekolah-sekolah diwajibkan memiliki program anti-bullying dan menerapkan kebijakan yang melindungi siswa dari perilaku bullying. Selain itu, penting juga bagi orang tua dan masyarakat untuk terlibat aktif dalam pendidikan. Penting untuk diingat bahwa informasi di atas adalah gambaran umum mengenai perilaku bullying di Indonesia. Masalah ini kompleks dan dapat bervariasi tergantung pada banyak faktor, termasuk tempat dan kelompok usia. Penting bagi kita semua untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang aman, menghargai, dan bebas dari bullying. Contoh beberapa kasus yang terjadi di masa lalu untuk memberikan gambaran tentang perilaku bullying di Indonesia. Kasus bullying di sekolah. Pada tahun 2017, sebuah video viral menunjukkan seorang siswa SMP di Pontianak, Kalimantan Barat menjadi korban bullying oleh teman sekelasnya. Kasus cyberbullying. Pada tahun 2016, seorang siswi SMA di Jember, Jawa Timur mengalami cyberbullying yang ekstrim dan akhirnya meninggal dunia karena bunuh diri. Kasus bullying di tempat kerja. Pada tahun 2018, seorang perawat di Jakarta melaporkan menjadi korban bullying oleh rekannya di rumah sakit tempat dia bekerja. Penting untuk diingat bahwa ini hanya beberapa contoh kasus dan bukan representasi lengkap dari semua kasus yang terjadi di Indonesia. Bullying dapat terjadi di berbagai lingkungan dan dalam berbagai bentuk. Untuk memahami situasi terkini, disarankan untuk mengacu pada laporan berita, penelitian, atau sumber resmi terkait kasus-kasus bullying di Indonesia. Dalam menghadapi kasus-kasus bullying ini, pihak berwenang termasuk pemerintah dan lembaga pendidikan telah berupaya untuk meningkatkan kesadaran, menerapkan kebijakan anti-bullying, dan memberikan pendidikan kepada siswa, guru, orang tua, dan masyarakat tentang pentingnya menghentikan perilaku bullying. Kesimpulan dari perilaku bullying adalah sebagai berikut. Bullying adalah masalah serius yang terjadi di berbagai lingkungan, termasuk di sekolah. Bentuk-bentuk bullying meliputi fisik, verbal, relasional, dan cyberbullying. Prevalensi bullying di Indonesia masih menjadi perhatian. Bullying dapat memiliki dampak yang serius, baik bagi korban maupun pelaku. Faktor penyebab bullying meliputi rendahnya kesadaran akan dampak buruk. Upaya penanggulangan bullying melibatkan peran pemerintah, lembaga pendidikan, dan orang tua. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang aman dan menghargai, perlu adanya kerjasama dari semua pihak untuk mengatasi dan mencegah perilaku bullying, serta penting untuk melaporkan kasus bullying dan mengambil langkah-langkah preventif. Sehingga kesimpulannya penting bagi kita semua untuk memahami bahwa bullying adalah masalah yang serius dan perlu ditangani dengan serius pula. Diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk individu, keluarga, sekolah, dan masyarakat, untuk menciptakan lingkungan yang aman, menghargai, dan bebas dari bullying. Demikianlah hasil pemaparan dari kelompok kami tentang materi perilaku bullying. Kiranya yang kami sampaikan mudah dimengerti dan dapat bermanfaat. Terima kasih.